Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian literasi dan numerasi dan juga tujuan dari literasi dan numerasi. Untuk awalnya, kita akan membahas tentang pengertian literasi. Menurut KBBI, literasi berarti kemampuan menulis dan membaca, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu, kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Menurut Kamus Online, Merriam-Webster, literasi berasal dari istilah Latin yaitu literatur dan bahasa Inggris letter. Literasi merupakan kualitas atau kemampuan melek huruf atau aksara yang di dalamnya meliputi kemampuan membaca dan menulis. National Institute for Literacy mendefinisikan literasi sebagai kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, ataupun masyarakat. Education Development Center atau EDC menyatakan bahwa literasi lebih dari sekedar kemampuan baca tulis, namun lebih dari itu. Literasi adalah kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan skill yang dimiliki dalam hidupnya. Dengan pemahaman bahwa literasi mencakup kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Kemudian, menurut UNESCO, pemahaman orang tentang makna literasi sangat dipengaruhi oleh penelitian akademik, institusi, konteks nasional, nilai-nilai budaya, dan juga pengalaman. Pemahaman yang paling umum dari literasi adalah seperangkat keterampilan nyata, khususnya keterampilan kognitif membaca dan menulis yang terlepas dari konteks di mana keterampilan itu diperoleh dan dari siapa ia memperolehnya. Jadi di sini UNESCO menjelaskan bahwasanya kemampuan untuk literasi merupakan hak setiap orang dan merupakan dasar untuk belajar sepanjang hayat. Kemampuan literasi dapat memberdayakan dan meningkatkan kualitas individu, keluarga, dan juga masyarakat. Jadi dapat disimpulkan literasi merupakan kecakapan dasar yang memberikan peserta didik bekal dalam memilih dan menganalisis informasi secara kritis serta mengimplementasikannya untuk pengambilan keputusan dalam kehidupan. Literasi mencakup pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh siswa untuk mengakses, memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, membuat makna, mengekspresikan pikiran dan emosi, memunculkan ide dan pendapat, berinteraksi dengan orang lain, dan berpartisipasi dalam kegiatan di sekolah dan dalam kehidupan mereka di luar sekolah. Literasi dalam konteks gerakan literasi sekolah yaitu kemampuan dalam mengakses, menggunakan, dan memahami sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas yang meliputi kegiatan melihat, menyimak, membaca, menulis, dan juga berbicara. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari numerasi. Menurut Hans Susanto dan kawan-kawan, kemampuan numerasi merupakan kemampuan untuk menerapkan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di rumah, pekerjaan dalam kehidupan masyarakat, dan kemampuan untuk menjelaskan suatu informasi yang terdapat di sekitar kita. Numerasi adalah kecakapan dasar yang memberikan peserta didik bekal untuk mengimplementasikan konsep bilangan dan operasi hitung dalam kehidupan sehari-hari, serta kemampuan dalam menginterpretasi informasi kuantitatif yang ditemui di sekitarnya. Dapat disimpulkan secara sederhana, numerasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. Numerasi juga mencakup kemampuan untuk menerjemahkan informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita. Singkatnya, literasi numerasi adalah kemampuan atau kecakapan dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan menggunakan matematika dengan percaya diri di seluruh aspek kehidupan. Numerasi meliputi pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan perilaku positif. Numerasi tidaklah sama dengan kompetensi matematika. Keduanya berlandaskan pada pengetahuan dan keterampilan yang sama, namun perbedaannya terletak pada pemberdayaan pengetahuan dan keterampilan tersebut.
Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan literasi dan juga numerasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan literasi. Yang pertama, membantu meningkatkan pengetahuan dengan cara membaca berbagai informasi yang bermanfaat. Jadi, dengan literasi ini, peserta didik akan terbiasa untuk menemukan segala informasi yang telah ia bacanya, baik dari buku-buku, internet, ataupun media yang lainnya. Kemudian, membantu meningkatkan pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Jadi dengan literasi ini peserta didik akan dengan mudah untuk menyimpulkan berbagai macam informasi yang ia inginkan. Jadi biasanya kan contohnya ketika kita membaca buku pelajaran, itu kan banyak sekali paparan-paparan mengenai materi yang bersangkutan. Jadi dari sekian banyak paparan materi tersebut, peserta didik akan dengan mudah menemukan informasi atau kesimpulan informasi yang ia bacanya, yang ia telah baca. Kemudian untuk yang ketiga, meningkatkan kemampuan seseorang dan memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis. Jadi di sini maksudnya adalah peserta didik akan bisa memberikan nilai secara konsekuensi dan benar-benar dari hasil pengamatannya melalui bukti-bukti yang telah ia peroleh pada saat membaca sebuah karya tulis seseorang. Kemudian dari penilaian kritis tersebut, peserta didik juga bisa untuk membantu meningkatkan, mengembangkan, dan memberikan tingkat kepercayaan diri untuk memotivasi orang lain terhadap suatu karya tulis seseorang, sehingga nanti karya tulis tersebut akan bisa menjadi lebih baik lagi di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, manfaat literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi memiliki beberapa manfaat bagi kita semua. Di antaranya, yang pertama, melatih dalam hal menulis, serta juga merangkai kata yang bermanfaat. Dengan begitu, siswa dapat dengan mudah melatih dalam menulis yang permulaan tanpa kaku dan kaget dengan adanya pelatihan menulis tersebut. Yang kedua, menambah kosakata. Siswa mengetahui kosakata baru dalam membaca. Yang ketiga, meningkatkan fokus dan konsentrasi seseorang. Yang keempat, mengoptimalkan kerja otak. Mengajarkan agar tetap fokus dalam kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran. Yang kelima, mempertajam diri di dalam menangkap makna dari suatu informasi yang sedang dibaca. Yang keenam, melatih kemampuan berpikir dan menganalisa. Yang ketujuh, menambah wawasan dan informasi baru. Yang kedelapan, mengembangkan kemampuan verbal. Dan yang kesembilan, meningkatkan kemampuan interpersonal. Selanjutnya, jenis-jenis literasi. Yang pertama, literasi dasar. Literasi dasar adalah kemampuan dasar dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan berhitung. Tujuan literasi dasar ialah untuk mengoptimalkan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berkomunikasi, dan berhitung. Yang kedua, literasi perpustakaan. Literasi perpustakaan adalah kemampuan dalam memahami dan membedakan karya tulis berbentuk fiksi dan non-fiksi, memahami cara menggunakan katalog dan indeks, serta kemampuan memahami informasi ketika membuat suatu karya tulis dan penelitian. Yang ketiga, literasi media. Literasi media adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami berbagai bentuk media atau media elektronik, media maupun media cetak dan lainnya, dan memahami cara menggunakan setiap media-media tersebut. Yang keempat, literasi teknologi. Literasi teknologi adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, misalnya seperti hardware dan software. Mengerti cara menggunakan internet, serta memahami etika dalam menggunakan teknologi tersebut. Yang kelima, literasi visual. Literasi visual adalah pemahaman yang lebih kemampuan dalam menginterpretasikan dan memberi makna dari suatu informasi yang berbentuk. Selanjutnya, perbedaan literasi dan numerasi. Perbedaan literasi dan numerasi, keduanya berlandaskan pada pengetahuan dan keterampilan yang sama. Tetapi, perbedaannya terdapat pada pemberdayaan pengetahuan dan keterampilan tersebut. Pengetahuan matematika saja tidak membuat seseorang memiliki kemampuan numerasi. Numerasi mencakup keterampilan yang mengaplikasikan konsep dan kaidah matematika dalam suatu real sehari-hari. Keterampilan tersebut muncul pada permasalahan, sering tidak terstruktur, memiliki banyak cara penyelesaian, atau tidak ada penyelesaian yang tuntas, serta berhubungan dengan faktor non-matematis.
Literasi dan numerasi terkait dengan kemampuan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, baik berupa grafik, tabel, dan bagang. Kemudian, menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Literasi itu bukan hanya kemampuan membaca, jadi dapat disimpulkan perbedaan dari literasi dan numerasi. Untuk literasi adalah kemampuan menganalisis suatu bacaan, serta kemampuan memahami konsep di balik tulisan tersebut. Sedangkan numerasi ialah kemampuan menganalisis dengan menggunakan angka-angka. Adapun materi selanjutnya yaitu terkait dengan prinsip literasi numerasi. Jadi pada umumnya literasi numerasi itu memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu sifatnya kontekstual, disesuaikan dengan kondisi geografis, sosial budaya, dan lain sebagainya. Jadi dalam pengimplementasiannya, numerasi harus bersifat kontekstual, maksudnya adalah kemampuan numerasi harus disesuaikan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari yang dialami oleh siswa. Kemudian juga menyesuaikan dengan kondisi geografis, sosial budaya, atau ekonomi di mana konteks tersebut diangkat. Kemudian yang kedua yaitu sejalan dengan cakupan materi matematika di dalam kurikulum 2013. Jadi bisa dikatakan literasi numerasi itu adalah bagian dari matematika. Kemudian yang ketiga yaitu saling berhubungan dan memperkaya unsur literasi lainnya. Jadi terdapat bermacam-macam literasi, ada juga literasi digital, literasi sains, dan literasi lainnya. Itu semua bergantung juga dengan literasi numerasi. Jadi literasi-literasi tersebut tidak saja berdampak bagi diri kita, tetapi juga masyarakat dan bangsa, di mana abad 21 seperti sekarang itu membutuhkan kecakapan-kecakapan khusus. Nah, misalnya seperti kecakapan literasi-literasi yang tadi telah disebutkan. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang contoh RPP tematik literasi numerasi. Di situ kami menyajikan contoh RPP tematik dengan mengambil kelas 4 semester 2 dengan tema daringnya yaitu cita-citaku atau tema 6, kemudian tema luringnya yaitu alat transportasi. Di mana RPP ini menggunakan dua metode yaitu daring dan luring. Jadi di situ juga terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu dengan menonton video yang dikirim guru ke grup WhatsApp, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi dengan benar. Kemudian yang kedua yaitu dengan diskusi via Zoom, siswa dapat membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan benar, dan seterusnya. Di situ terdapat kegiatan pembelajaran yaitu metode daring dan luring, di mana metode luringnya di situ terdapat 3 kegiatan utama yaitu pembuka, inti, dan penutup. Jadi di situ terdapat kegiatan inti bersama bimbingan orang tua, siswa belajar mengenali gaya dan gerak, membandingkan akibat jenis gerak benda jika diberi gaya yang berbeda. Di sini termasuk unsur literasi. Kemudian kegiatan berikutnya yaitu bersama bimbingan orang tua, siswa belajar melihat angka pada speedometer serta mengukur dan menggambar sudut. Nah, di sini adalah termasuk dari unsur numerasi. Seperti itu. Kemudian kegiatan berikutnya adalah termasuk dalam penguatan karakter.